judulnya itu kalian bisa lihat sendiri ini di depan ini. Kalian bisa lihat sendiri bahasan liveku judulnya seperti itu. Tapi di sisi lain agak menarik gitu, agak lucu sih, brengsek sih. Cuman ya kepo aja untuk diikutin gitu. Karena Weda ini secara seiyu biasa. Maksudku biasa ini bukan karirnya ya. Maksudku ya secara kehidupan di seiyu ya biasa gitu, nggak aneh-aneh gitu. Cuman dalam suatu hal dia tuh pernah dikritik, bahkan kritikannya itu cukup pedas gitu sama para netizen gitu. Padahal kan kalau sekelas Seiyu itu kan udah sekelas ini ya, sekelas orang yang dicintai gitu ya, waifu hidup gitu kalau kata-kata para waifu yang nggak bisa move on dari anime yang udah tamat gitu kan. Sampai suatu saat dia itu pernah muncul di sebuah radio gitu ya, dimana dia itu pernah bercerita gitu. Jadi sebuah cerita dimana dia itu pergi ke kereta api. Entahlah, intinya dia itu datang ke sebuah kereta api dan ketika di sana, ketika di kereta api itu dia itu dilihati sama seseorang om-om yang bisa dibilang udah tua gitu. Dilihatin aja. Nah, itu topik pembahasan itu menjadi bahan curhatannya ketika dia ngobrol di live radio tersebut. Entah live atau apa nggak tahu ya. Di situ karena Weda ini menceritakan gitu ya, kalau misalnya dia ketemu om-om dan om-omnya itu ngeliatin dia gitu. Mungkin masuk akal om-omnya ngeliatin karena mungkin om-omnya juga nonton Fate gitu kan, ya kan. Om-omnya mungkin nonton Tengen Toppa Gurren Lagann gitu kan. Makanya oh ini seiyunya ya yang muncul di berita-berita harian gitu ya. Di topik ketika dia ngobrolin itu, dia tuh ngomong kalau misalnya orang yang ngelihatin aku tadi itu ketika aku di kereta itu menjijikkan katanya gitu. Dan rasanya aku itu pengen ngebuat orang ini tuh terhapuskan dari masyarakat sosial seperti itu. Karena statement seperti itu akhirnya orang-orang cukup terkecoh gitu, cukup terpancing gitu. Karena faktor terbesarnya karena Ueda itu mengatakan hal itu karena om-om ini tadi tuh kayak dianggap juga sebagai geeks atau otaku yang mungkin menggandrungi anime dan semacamnya gitu. Sehingga tentu saja yang tersolot ini para otaku di Jepang sana, yang mana mereka ini semua ngomong kalau misalnya nggak layak banget mulutmu ngomong kayak gitu, seakan-akan kita ngelihat dia itu udah salah gitu loh. Nah ini tadi tuh menimbulkan sebuah keributan yang cukup panjang sampai akhirnya ya tentu saja karena Ueda selanjutnya dia itu meminta maaf kepada orang-orang yang ya klarifikasi pada umumnya lah ya. Nah hal itu sendiri juga didengar sama si om-om ini tadi yang dia itu ngelihat si Kana Ueda ketika di kereta. Tapi si om-om ini tadi ini kayak nggak mau menggubris ini cukup panjang, padahal dia itu udah didukung banyak orang di mana dia itu bisa melaporkan gitu di kereta apinya juga ataupun dihukum sebagai ketidaknyamanan di kendaraan atau juga pencemaran nama baik gitu di lingkup sosial gitu. Tapi akhirnya itu nggak diusut dan akhirnya Kana Ueda melakukan klarifikasinya dan meminta maaf. Izinkan saya menjelaskan situasinya dengan sangat sederhana. Tidak peduli apapun situasinya, saya membuat komentar yang tidak pantas di siaran, menimbulkan masalah bagi banyak orang dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Saya sangat menyesal. Itu dikatakan sama Kana Ueda. Mari kita masuk ke kasus yang kedua. Beliau ini atau gambar mbak-mbak yang bisa kalian lihat di layar ini adalah Minami Takahashi. Kalau secara biografi, oke lah, jelasin secara biografi. Dia ini seiyuu dari Tokyo yang berada di bawah naungan Haikyo gitu. Terutama dia ini cukup terkenal berperan besar termasuk di karakter Konomi Baba yang dimana itu diperankan di series atau nggak tahu sequel atau apa, nggak tahu, intinya The Idol Master. Kamu kan nggak tahu ya The Idol Master itu apa? Aku itu kan nggak fansnya Idol Master, jadi nggak ngerti. Atau mungkin kita bisa kenal Minami Takahashi ini sebagai seiyuu dari karakter Megumi Tadakoro gitu di Food Wars atau kita kenal sebagai Shokugeki no Soma gitu. Kalau itu aku cukup tahu gitu. Tapi kalau kita coba track back gitu ya di tahun 2000, enggak sih baru-baru ini sih, bisa dibilang baru-baru ini sih. Itu ada sebuah ciutan, sebuah permasalahan yang katanya ada sebuah ciutan kepada si siapa namanya tadi, Minami Takahashi, atau biasanya itu dipanggil sama teman rekan-rekannya Takamina, singkatan dari namanya. Kalau nggak salah ya, setauku ya. Akun Twitter
Dari seseorang yang dikenal sebagai Takuya Hosaka yang saat ini itu bekerja sebagai produser dan sutradara musik lepas, jadi nggak terikat gitu ya. Dia itu memposting sebuah tweet yang mengatakan, Takamina, atau ini tadi namanya dia Mina Takahashi atau Takamina, aku ingin melihat kamu telanjang, ditutup matanya dan mengangkat tanganmu dan menjadi seluruh tubuhmu. Itu tweet yang disampaikan sama Takuya Hosaka. Sekilas terkesan kayak Twitter orang gila aja gitu kan, yang mungkin dia cinta mati sama seiyunya gitu. Kalau kita track back, ya orang yang ngebuat tweet ini tuh bukan orang biasa. Dia adalah produser dan sutradara gitu. Masalahnya, dia ini sebagai orang yang juga berikut campur dalam project Idol Master, sehingga bisa dipastikan kalau dia juga mengenal Mina Takahashi. Gak lama ketika tweet itu dilempar, beberapa menit kemudian tweet itu dihapus. Dihapus sendiri oleh akun Twitternya si Takuya ini sendiri. Di situ Takuya menjelaskan kalau misalnya yang terjadi pada dirinya kalau dia itu sedang dibajak, dan posisi itu dia itu katanya lagi nggak sadar gitu kalau akunnya lagi dibajak gitu. Akhirnya orang-orang namanya netizen kan mencoba mencari sesuatu yang ini kan, mencari sesuatu bukti gitu kan. Orang-orang itu mulai membandingkan kalau misalnya kejadian yang terjadi kepada Takuya ini sama beberapa kasus hacknya Twitter segala macamnya itu bisa dibilang agak nggak sinkron gitu. Kan terkesannya kayak orang nge-tweet terus kayaknya nggak jadi deh kayak gitu, pikiran netizen gitu. Tapi Mina Takahashi juga nggak menanggapi apa yang terjadi karena dia pikirnya mungkin itu emang hack aja atau kesalahan gitu kan. Tapi di sisi lain ini menjadi sebuah gambaran kalau misalnya ada sisi desire tersembunyi dari seorang produsen terhadap orang-orang seiyunya gitu, yang memang nggak pernah kita tahu gitu. Kita masuk kasus yang ketiga, Yuki Takada. Dia ini lahir di kota Kitakyushu, Fukuoka, tanggal 16 Maret 1993. Ya, pekerjaannya pengisi suara. Kantornya dia itu di Mausu. Dia ini aktor, bisa dibilang seiyuu muda yang cukup populer. Salah satunya dia ini memerankan karakter Rin Kurosawa dari Aikatsu dan juga Aoba Suzukaze dari New Game. Tanggal 6 Mei. Jadi tanggal 4 sampai 6 Mei itu ada Machi Asobi. Jadi sebuah festival yang diadakan di berbagai daerah. Jadi secara bersamaan gitu. Jadi kayak di tempat perbelanjaan, di taman dan macam-macam gitu. Tapi pusatnya itu terjadi itu di kota Tokushima. Sekitar tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei. Di tanggal 6 Mei ini, Yuki ini itu datang ke sebuah semacam restoran gitu. Jadi di Tokushima ada semacam restoran yang tentu juga ikut merayakan tentang Machi Asobi ini tadi. Dan dia itu masuk, dan dia itu udah dari awal itu ngerasa kalau dia itu seperti dibuntuti sama seseorang. Dan dia itu ke kamar mandi, tentu dibuntuti sama si orangnya tadi. Yuki dengan pikiran cukup positive thinking, ya udah dia ya udah masuk kamar mandi, selesai, udah keluar gitu aja. Setelah kejadian tanggal 6 Mei ini tadi, dia diikuti tanggal 7 atau enggak tahu tanggal 10 lah, tanggal 10-an itu rame di Twitter. Rame di Twitter. Ternyata si mas-mas yang kemarin yang ngikutin Yuki ke kamar mandi itu dia ngebikin tweet yang isinya gambar ini tadi, di mana dia menuliskan, ketika aku menyentuh toilet ini aku serasa menyentuh pantatmu Yuki. Yuki siapa tadi namanya? Yuki Takada. Yuki Takada sebagai orang yang ngerti kejadian itu, dia langsung ngerasa sedih. Sekaligus dia ngerasa kayak nggak enak banget. Ternyata emang feeling dia itu bener. Ketika dia itu kemarin diikutin itu ternyata memang ada tujuan terselubung dari orang-orang ini tadi yang ngikutin dia gitu. Tujuan aneh gitu. Yang ternyata dia itu emang fans beratnya dari Yuki Takada gitu. Oke, kita masuk ke kasus seiyuu cowok ini nih. Kalian bisa lihat cakep banget ya. Sebagai untuk ukuran seiyuu cakep banget, jelas dong. Makanya nggak lebih, fansnya dia ini tuh kebanyakan cewek di Jepang sana. Seiyuu yang satu ini dikenal dengan nama Takuya Eguchi. Dia ini seorang seiyuu yang bisa dibilang secara di publik ya tadi menawan.
Dan dalam beberapa hal dia itu selalu menceritakan bagaimana dia itu berjuang sampai di titik sekarang gitu. Ya ya, omongan-omongan klasik orang-orang kalau muka ganteng gitu kan, omongan-omongan klasiknya kan banyak ya. Takuya Eguchi ini tuh pernah mempromosikan sebuah produk atau brand yaitu Persona. Ketika dia menyebarkan brand ini tadi secara promosi gitu di Twitternya dia dari si Takuya Eguchi ini tadi, ketika dicek linknya dan segala macam, ternyata brand ini tadi Persona itu dipimpin sama seorang wanita yang namanya Maiko Miyawaki. Maiko Miyawaki ini adalah seorang yang bekerjanya dulu sebagai penyanyi dan pengisi suara dengan nama Maiko gitu. Tapi pada tahun 2007 dia ini terkena sebuah insiden gitulah, kebocoran informasi dan segala macam, dan akhirnya ditangani sama beberapa kepolisian dan akhirnya kebuka kalau dia itu ternyata salah satu geng dalam geng Yamaguchi Kai gitu. Ya sebuah geng gitulah. Di situ akhirnya orang-orang mikir kan, "Lah, ini kan produk Persona ini kan dipimpin sama geng dong berarti gitu kan. Dipimpin sama geng. Nah, apa hubungannya Takuya Eguchi ini tadi sama si geng ini tadi gitu kan?" Orang-orang fans-fansnya ini bertanya-tanya gitu kan. Tapi ketika rumor-rumor itu mulai bernaikan gitu ya, Takuya Eguchi cuma menjelaskan kalau dia tuh emang nggak punya apa-apa sama geng-gengan dan segala macamnya gitu. Dia tuh nggak punya hubungan apa-apa sama sekali. Dikala popularitasnya seperti itu, banyak rumor-rumor bertebaran, popularitasnya dia tuh juga nggak turun gitu. Karena satu, ganteng. Makanya kalau kamu ganteng, kamu boleh bikin kasus. Sampai akhirnya tak lama pada November tahun 2015, Takuya Eguchi dihadapkan dengan sesuatu hal yang nggak pernah dia sangka-sangka. Secara tiba-tiba muncul sebuah foto yang beredar di mana dijelaskan dalam foto itu kalau misalnya di dalam foto itu adalah si Takuya Eguchi yang sedang apa ya bahasanya, dia tuh lagi ngemutin opai cewek gitu loh. Apa ya bahasa yang aman biar YouTube nggak marah ya, yang ngemut opai cewek gitulah. Nah, orang yang menyebarkan foto ini sendiri itu disebut sebagai mantan Gravel Idol, entah orang mantan atau orang yang masih berada di Gravel Idol. Dan dimana si cewek ini tadi yang sebagai Gravel Idol ini tadi, dia itu bilang kalau dia itu pingin mengirimkan balas dendam kepada Takuya Eguchi. Takuya Eguchi di sini menyangkal, "Bu, kalau orang cuma rambutnya gitu sama kacamataan mah banyak gitu, nggak aku doang," gitu katanya. Tapi ketika ditelusuri dan dilihat dari beberapa, karena fotonya nggak satu kan, dilihat dari berbagai angle, dan akhirnya orang harus sepakat kalau itu memang Takuya Eguchi gitu. Art Vision Incorporate atau biasanya Kabushiki Gaisha Atsubijon. Jadi dia tuh agensi bakat Jepang yang berbasis di Yoyogi, Shibuya sama Tokyo, dan yang memperkerjakan banyak aktor suara terkenal gitu. Seiyu terkenal, didirikan pada tahun 1984 oleh Sakumi Matsuda. Di karir panjangnya Art Vision terjadi sebuah insiden. Tepatnya pada tahun 2006 yaitu bulan Desember. Sakumi atau Saki Matsuda, I don't know siapa pemimpinnya, presidennya, yang intinya dia itu melakukan tindakan cabul sebagai harga untuk lolosnya dalam dunia audisi seiyu atau voice actor di Jepang. Dan dia itu melakukan pencabulannya kepada seorang gadis berumur 16 tahun. Bagaimanapun gadis itu bakal ditolak kalau misalnya dia nggak mau ngelakuin apa yang disampaikan sama si presidennya. Ternyata kejadian seperti ini itu nggak hanya terjadi kepada Art Vision, tapi juga terjadi kepada salah satu seiyu yang bernama Hiroko Konishi. Tiba-tiba dia ini mengumumkan kepergiannya dari anime Ojarumaru. Anime Ojarumaru tahun berapa sih? Hiroko Konishi sebagai seiyunya itu tiba-tiba memutuskan untuk keluar atau berhenti gitu. Dan ketika dijelaskan ya, Hiroko Konishi itu menjelaskan kalau dia emang pengen berhenti, kalau di dalam sana itu ada banyak, ya intinya dia tuh nggak membeberkan banyak, tapi setidaknya dia tuh kayak nge-spill gitu lah. Terbukalah sebuah kejadian lain yang kena seperti ini itu nggak cuma Hiroko Konishi, tapi juga salah satu seiyu yang bernama Yui Horie. Salah satunya Yui Horie ini disuruh masuk ke dalam kamar mandi campur dengan manajer dan direkturnya. Nggak mungkin dong gosok WC. Masalahnya ini terjadi juga kepada Gainax sebagai, ya you know siapa nggak tahu Gainax? Evangelion mana sini fans Evangelion? Tomohiro Maki
yang ditangkap tertuduh karena dia ini melakukan paksaan terhadap seorang gadis remaja yang ingin menjadi pengisi suara. Kecurigaan ini hampir sama. Makanya tiga berita ini aku jadiin satu karena sama gitu. Dimulai dari 6 Februari hingga 23 Februari, di mana 4 kali Maki ini berada di sebuah apartemen bernama ya itu tadi. Pokoknya ini wanita-wanita ini tadi tuh kayak wanita-wanita yang ingin berkarir dalam dunia industri seiyu ini bakal kayak dikumpulin jadi satu tempat asrama gitu. Tapi nggak lama dia ini ditangkap karena dicurigai mengambil foto telanjangnya dan menyentuh tubuhnya sambil berkata, "Aku ingin memijatmu," gitu katanya gitu. Akhirnya itu menjadi sebuah konflik dan dia ditangkap. Apa ya, kalau kasus di Jepang itu ada sebutan-sebutannya. Kalau kemarin kita dalam dunia adult video atau dunia FV gitu kan, mungkin ada istilah baki visual planning. Nah, di sini insiden seperti ini dalam dunia seiyu disebut sebagai insiden art vision.